prinsip dasar demokrasi, Bung Rocky? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Maka presiden mesti hormati kedaulatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia itu kan. Kan anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Tadi marah lagi anggota DPR. Ya watchdog begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau Anda dianggap, kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kesetaraan dalam demokrasi, karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi, saya lebih tinggi dari presiden. Karena saya berdaulat, presiden tidak. Tetapi secara hierarki kan presiden itu adalah pemimpin, kepala negara. Kapan dia jadi pemimpin? Ketika dia minta izin pada rakyat, ketika dia dipilih oleh rakyat. Kita di Indonesia ada norma, ada batasan begitu. Bagaimana Anda melihat bahwa Anda kebablasan tuh di situ? Kalau ada orang yang bilang, oke, Pak Rocky, kalimatmu itu kebablasan, itu terlalu 100% menghina, turunin dong ke 80%. Oke, saya pakai 80%. Nanti ada publik bilang 80% masih terlalu tinggi tuh, bikin 20%. Lama-lama 0%. Lama-lama saya nggak boleh bicara kan. Kan konyol itu. Tapi Anda kan tidak dilaporkan juga oleh presiden. Pastinya masih terus Justru boleh bicara. itu Presiden Jokowi mengerti bahwa yang terhina bukan diri dia sebagai Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah presiden. Oke, sekarang kita cari deliknya. Kan delik itu, delik penghinaan presiden sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak mungkin ada delik yang namanya penghinaan presiden. Oke, sekarang kan bukan itu ya, tapi Anda dianggap membuat kegaduhan. Nah itu masalahnya. Gaduh artinya ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Sekarang Anda lihat bagaimana? Itu tetap berjalan pro kontra Ada itu. kegaduhan itu? Memang. Gara-gara apa yang Anda ucapkan? Iya. Dan jadi kalau Anda misalnya dilaporkan dengan pasal menimbulkan kegaduhan. Sekarang diperiksa kegaduhan itu disebabkan oleh saya atau oleh sponsor-sponsor yang nggak ngerti tentang demokrasi. Anda tidak khawatir kalimat yang Anda keluarkan kemudian membuat orang terprovokasi yang kemudian akhirnya menimbulkan ada kegaduhan, ada kerusuhan, atau ada upaya-upaya demonstrasi yang berakhir dengan keras misalnya? Saya tahu konsekuensinya. Anda tahu konsekuensinya, artinya Anda juga sadar itu bisa terjadi. Sadar, tapi saya harus memilih. Saya mendidik atau saya diamkan. Apakah mengantarkan mereka untuk bisa melakukan itu termasuk mendidik? Yes. Karena kalau saya tidak pendidikannya apa dong jadinya, Bu? Negeri ini memilih demokrasi, memilih republik, tetapi kulturnya feodal. Kulturnya itu sopan santun itu. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Itu yang saya bilang harus ada pendidikan politik. Dan pendidikan politik harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Bukan dengan kata-kata, dengan konsep. Kan konsep tadi itu terhadap pejabat publik di dalam kedudukan dia sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan kan. Itu yang saya mau bedakan. Saya nggak boleh menghina manusia. Pejabat publik itu bukan manusia, dia lembaga. Tapi yang mengisi jabatan publik itu kan manusia. Iya, tapi dia nggak boleh terhina dalam kondisi dia sebagai manusia. Karena mesti anggap Anda menteri. Anda bukan seseorang yang namanya bagus. Anda tuh menteri. Jadi Anda menganggap demokrasi kita sekarang gagal. Karena itu saya ambil risiko itu. Kan saya bilang saya minta maaf karena saya membuat kontroversi sehingga terjadi pro dan kontra. Anda minta maaf atau bangga karena terjadi kontroversi? Nggak, saya nggak bangga. Karena saya anggap bahwa mestinya mereka paham itu. Terutama yang anti pada saya, mesti mereka paham. Karena orang-orang yang harusnya terdidik paham bahwa nggak boleh melarang saya bicara tuh. Begitu dong. Anda tidak khawatir mahasiswa atau generasi muda kemudian mengikuti atau melakukan kedepannya dalam berdemokrasi menggunakan kata-kata yang kasar, mencerca orang lain misalnya? Survei aja. Begitu banyak orang yang merasa memang itu hak kami untuk mencerca. BEM UI berapa kali mencerca Presiden Jokowi itu mahasiswa dengan meme yang segala macam. Bagaimana kalau apa yang Anda lakukan dianggap sebagai bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tetapi lebih kepada Anda sedang menjadi demagog? Yang saya kritik para demagog justru I'm doing pedagogi. Saya kasih pedagogi. Demokrasi itu tidak boleh ada asumsi bahwa seseorang harus diselamatkan dari cacian. Nggak begitu. Demokrasi itu membenarkan orang mencaci, tapi yang dicaci itu adalah jabatan, bukan orang. Anda kan sering ya memberikan kritik pada Presiden selama sangat sering, bukan sering terus-menerus. Ada nggak yang kemudian oleh Pak Presiden ditindaklanjuti kritik? Nggak ada. Kira-kira kenapa begitu ya? Saya nggak tahu. Kan saya cuma kasih kritik. Kan mereka bilang kasih kritik, tapi Pak Rocky kasih solusi juga dong.
solusi. Saya bayar pajak untuk kalian untuk cari solusi. Ngapain cari-cari solusi? Dan Oke. Anda menilai ketika mengkritik pemerintahan dengan menggunakan kata-kata tadi, itu efektif? Efektif.